Anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan mengenyam pendidikan seperti kita-kita orang normal. Dan dalam praktiknya, metode belajar mengajarnya memerlukan seseorang yang memiliki spesialisasi atau kekhususan. Dan pada hari ini saya sedang ditemani oleh salah seorang tenaga pengajar dari SLB. Beliau adalah kosong. Mari kita isi dengan cerita dan warna. Ibu Susi. Iya. Om Swastiastu, Bu. Swastiastu. Napi gatre niki. Becik. Terima kasih banyak. By the way niki udah ngundang kami, udah memberikan kesempatan dan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sivitas sekolah SLB itu bergerak, bagaimana suka dukanya di sana, dan mudah-mudahan bisa memberi gambaran kepada teman-teman di rumah, misalnya yang pengen tahu SLB seperti apa, yang pengen anaknya nanti masuk seperti apa, dan atau guru-guru yang calon-calon guru yang ingin menjadi tenaga pengajar di sana seperti apa suka dukanya, kan Bu ya. Oke. Pertama mungkin perkenalan dulu Bu ya. Perkenalan mungkin bagaimana sejarahnya Ibu bisa terjun di dunia seorang pengajar yang notabene adalah mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Gitu, ya. Silakan Bu. Terima kasih sebelumnya. Kenapa awal saya kok jadi guru SLB ya? Iya. Awalnya kelas berapa ya, SMA kalau tidak salah. Saya tuh punya kakak yang ngajar di SMP Negeri 2 Klungkung, Semarapura dulu. Jadi sekolahnya tuh berdekatan dengan sekolah SLB waktu itu. Kan biasa saya SMA, kakak sudah jadi guru kan, mungkin pas habis olahraga mengajar itu saya minta bekal lah ke sana. Terus saya lihat kok ada sekolah ini. Saya lihat kok anak-anaknya seperti ini. Ada yang bicaranya pakai isyarat, terus ada yang nakalnya minta ampun. Jadi kalau saya jadi guru seperti ini keren rasanya ya, menantang gitu. Udah kelas 3 SMA waktu itu. Di Klungkung mana kalau boleh tahu Bu? Klungkung, saya Tegak asalnya. Klungkung Tegak. Desa sekolahnya Tegak, di sana waktu itu. Enggak, sekolahnya di Klungkung, di kota. Di Klungkung kota. Saya SMA-nya di kota juga. Waktu itu SLUA Saraswati. Oh, SLUA Saraswati. Jadi habis olahraga kan saya minta uang lah sama kakak. Itu udah lihat ada sekolah seperti ini. Sebelumnya enggak tahu kalau itu sekolah ini. Nah, tadinya saya itu mau sekolah di sastra lah. Saya suka puisi seperti itu ya. Tadinya itu, sekarang mau beralih nih, minta izin. Ini sudah kelas 3 SMA kan. Oh, nanti saya mau sekolah jadi guru SLB di mana sih? Minta informasi karena kepingin. Jadi minta informasi. Ini sudah SMA. Saya harus menetapkan diri nih. Oh, ternyata adanya di Surabaya, di Jogja, Bandung masalah ya. Di Bali belum ada ya? Di Bali belum ada. Sampai sekarang pun belum ada. Iya. Jadi di sana ada S1-nya, ada diploma 2. Namanya SGPLB. Diploma 2 setara S1 gitu. Bukan. S1-nya beda lagi. Oh, ada diplomanya. Ini sekolah guru pendidikan luar biasa. Mungkin kalau di sini SPG apa D2 lah. D2-nya ada D2 lah. Udah gitu minta izin sama ibu, kita kan keluarga tidak mampu ya. Jadi kalau sekolah di sana mungkin pikir gimana biayanya. Kalau saya mau sekolah kuliah di Denpasar misalnya kan, ada kakak di sana punya rumah, jadi kan untuk makan dan rumah bisa. Sekarang di Jogja mikir nih, tapi katanya biaya hidup di Jogja itu kan apa namanya itu ringan waktu itu ya. Itu kan kota pelajar makanya juga. Ada informasi dari teman, saya katakan sama ibu, Bu, kalau dulu saya manggilnya Memek, Mek, kalau katanya kuliah di sana abis lolos itu cepet cari kerja, jadi kan apa namanya ngasih stimulasi ya ibunya biar dikasih gitu, biar diizinin. Terus biayanya gimana? Ringan Bu. Saya izin sama kakak yang di Denpasar. Coba bayangkan, kamu ngajar anak SD normal aja itu susahnya minta ampun.
kamu mengajar anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu apa mampu katanya. Enggak, saya pasti mampu Kak, saya kepingin pokoknya, saya ingin mencoba. Akhirnya udah, karena udah ngotot, kakak udah nyerah, ya sudah, memang kalau kamu sudah berkeinginan seperti itu silakan. Yang penting kamu baik-baik aja di sana. Berapa tahun? Cuman 2 tahun. Saya ada teman juga dari Kelungkung, 3 orang. Itu tahun berapa waktu itu? Tahun 87. 87 baru SMA mulai masuk ke kuliah itu. Kuliah di sana harus milih jurusan kan? Oh, ada jurusannya juga. Ada jurusan B, A, C, D. Kategorinya ya. Iya. Di sana juga ada SD-nya, ada sekolah untuk kita PPL, ada SLB 1 apa itu Kalibayem ya, Wates itu jalan Wates dulu saya kuliah itu hampir lupa ini sudah berapa tahun ini. Oh, sekolahnya terintegritas sama kampusnya maksudnya? Iya. Wah, keren. Kampusnya ya itu kita PPL, jadi kita kan ngelihat sendiri nih anak-anaknya. Kalau maaf ya kalau dulu itu kalau B itu paling rapi. Rapi, bersih. Mungkin dikasih sedikit pengetahuan untuk ABC-nya boleh? Iya, kalau A itu yang kalau dulu kan dibilang anak cacat, tapi sekarang nggak boleh, kita berkebutuhan khusus. Ya, difabel ya ya sekarang ya. Iya, difabel. Tunanetra dulu. Tunanetra, tidak bisa melihat tidak ya. bisa melihat. Untuk B, tunarungu. Tunawicara. Untuk C, IQ-nya. Grahita ya, Grahita ya, tunagrahita. Ya, ada yang mental seperti itu. Kalau D, tunadaksa. Tunadaksa, ya ada sesuatu yang ya. Sebenarnya E juga ada, Pak. Tapi di Bali nggak ada. Tunalaras itu Bu ya? Tunalaras ya, yang mood swing ya? Iya. Moodnya cepat marah gitu ya? Cepat marah. Nah, anggaplah kalau di sini nakal. Nakal dia itu. Kayak ada beda antara autis yang lebih bersahabat sama autis yang ini ya. Ini berkembang terus ya masalah penyakit apa namanya? Difabel, kriteria difabel seseorang, anak itu berkembang terus ya, secara ya banyak sekali, apalagi sekarang. Tapi waktu itu hanya ada A, B, C, D. Oke, lanjut. Nah, saya pilih B karena juga kan menantang nih pakai bahasa isyarat nih, saya pengen. Ada yang teman pilih A, udah di sana PPL, enjoy sih di sana, belajar bahasa isyarat. Kita kan diajarin bahasa isyarat nih. Udah gitu cepet lah, nggak ada pengalaman ya seperti itu aja, orang kuliah seperti ini udah enak, lulus selama 2 tahun. Udah kita ke Bali, tapi di Bali masih sulit untuk cari pengangkat kan taunya kita nanti ada bukaan CPNS ya gitu kan, kita nunggu itu nih, nunggu itu sambil gimana ya, saya sambil bekerja kan malu jadinya kalau abis ini. Adalah kakak dari Kelungkung juga kerja di Tabanan. Tabanan dia kerja kalau dulu P dan K gitu, sekarang kan pendidikan. P dan K. Iya, pendidikan dan kebudayaan gitu ya, kerjanya di seperti itu. Di dinas. Kalau sekarang kan dia pendidikan olahraga. Sana ngajak ayo kalau gitu di SLB C Bayangkari Tabanan masih memerlukan tenaga. Kamu mau nggak jadi honorer di sana? C, saya kan jurusannya B. Gimana ya, bisa nggak ya? Saya pasti bisa kan gitu. Udah deh, oke, saya siap. Nah, diajaklah ke sana. Kebetulan tinggal di rumah kakak sepupu ini. Masih muda saya dulu ngajar di sana, menghadapi anak C sekarang. Seperti ini ya. Pertamanya sih, di luar jurusan. Saya kan kalau di Jogja waktu belajarnya itu kan B, banyak bahasa isyarat, bagaimana mengenal karakter orang B ini seperti ini nih. Waktu PPL, memang awal-awalnya susah sih, teori dengan praktik itu kan kayaknya agak jauh nyimpang setelah kita belajar kenyataannya nih seperti ini. Iya, karakter anak-anak kita kan nggak tahu. Setelah terjun di lapangan baru tahu, seperti ini loh karakter anak B. Udah lulus saya ditempatkan di C. Lihat dah suasana anak C seperti di sana. Ada yang ada idiot seperti itu. Ya mukanya kayak Mongol gitu ya. Mongol yang ras Iya. Apa namanya ya? Ada Mongoloid, seperti itu. Mongoloid, ya ras-ras seperti itu. Dia udah itu tergolong kalau di C itu juga ada mampu didik, mampu latih. Kalau mampu didik itu mereka masih bisa mengajar secara pengetahuan masih bisa ilmu-ilmu itu. Mampu didik. Iya.
Walaupun setaranya misalnya kalau di SD di kelas 6 kita kasih, kalau dia kelas 6 kita kasih pelajaran di SD normal nih kelas 2 pasti beda gitu. lah, ya, Bedanya jadi grade-nya itu beda seperti itu. Oke, sekarang itu yang mampu latih itu dia hanya bisa diajarin bina diri untuk kemandiriannya dia. Oh, kemandirian. Iya, misalnya kalau dia perempuan nih lagi haid. Ya, pasang. Caranya itu. bagaimana mencuci pasang tuh. Kemudian kalau yang ini mencuci piring seperti apa, pakai baju itu belum bisa. Mereka belum mampu. Yang itu mampu latih namanya. Kalau yang mampu rawat mungkin di situ waktu itu enggak ada. Oh, ada 3 mampu rawat juga. Mampu rawat enggak bisa ngapa-ngapain. Paling Kita ajarin, untuk ini sisiran sisiran seperti itu. Oh, Banyak macamnya di C itu. Tapi di C itu aja banyak macam ya. Banyak sekali. Kadang anak-anak itu dibilang seperti orang gila padahal enggak ya. Kadang banyak kan ya, makanya stigma masyarakat stigma masyarakat yang di C itu sekolah buduh gitu dia bilang. Saya waktu itu gimana ya, nggak terima dong. Bukan, mereka bukan gila, mereka itu memang berkebutuhan khusus kan, tidak semua anak dilahirkan normal ya. Jadi saya terapkan ke orang tua, terutama kan biasanya dia minder itu, ibu jangan, ibu itu orang tua istimewa. Jadinya Tuhan menitipkan ibu karena ibu itu orang istimewa, artinya membesarkan hati mereka. Karena ibu itu orang tua istimewa yang mampu ibu melahirkan anak seperti ini, tapi ibu mampu membesarkan dan melatih dia untuk mandiri, Bu. Nggak apa-apa, ibu sekolahkan aja di sini. Jadi dia berbesar hati kan, Pak. Lihat tuh, kan banyak kalau mereka sudah disekolahkan, Bu ya, jadi mereka berbaur. Kan senang, ibu senang nggak melihat anaknya bahagia. Dulunya dia itu kan karena C kan dibilang bodoh lah istilahnya, Bu ya. Nggak mau disekolahkan anaknya. Banyak yang seperti itu di stigma masyarakat sampai sekarang pun kita masih sepertinya belum mencapai satu pemahaman yang berpihak pada mereka-mereka yang itu kan sesuatu yang tidak diharapkan siapa-siapa. Tapi siapa yang masyarakat terlalu sinistik ya. Siapa mau juga anaknya seperti itu. Makanya disitulah kita harus bersyukur ya. Bersyukur kita itu terlahir normal seperti mereka itu seperti itu. Jadi suka dukanya ngajar di sana karena pertama ya C, gimana ya, saya cuma satu sabar di sana, harus sabar. Kalau marah itu rugi. Saya dulu kan awalnya kan marah, jadi anak yang mampu didik ini dia padahal sudah nakalnya minta ampun, dia padahal udah paham seperti itu ya, nakal, dia suka menggoda, membuli temennya, kadang-kadang menggoda, keterlaluan kan. Paling saat saya ngajar dia main-main. Awalnya saya marah itu, saya mau gitu, enggak boleh gitu kan. Terus setelah pikir-pikir di hadapan kita oke, mau dia, nanti di belakang lagi seperti itu. Jadi intinya saat kalau ada anak seperti itu pendekatan deh lebih penting. Dia memang seperti itu anaknya didekati. Kenapa? Ya awalnya memang agak down ya mentalnya ngajar anak itu, tapi kita kalau sudah diberi pelajaran waktu kita kuliah kan semua jurusan kita diajarin dulu, tapi secara teori. Jadi kalau yang B mengkhusus lebih banyak, kalau yang A, B, C itu sedikit gitu. Nah itu mulai ngajar di sana. Terus ada anak-anak yang memang idiot sekali, yang mau ngenge seperti itu, dia tanpa terasa kita harus layani dia apapun itu. Jadi belajar gini ya, loh ini memang harus tugas saya gitu. Awalnya kan shock ya, ngenge gimana caranya. Dia masih muda. Iya. Kalau kita menggunakan terminologi idiot, apakah itu sesuatu yang tidak pantas? Iya. Seharusnya kan memang dia bisa dikatakan sebagai seorang yang Down syndrome misalnya, tapi itu yang ada ya. Itu yang zaman dulu. Tapi kalau sekarang udah berubah sekarang. Karena menurut saya gini, kalau kita ngomongin idiot, kadang orang normal bisa idiot juga. Ya kan, orang normal idiot itu artinya mereka yang melakukan sesuatu yang tidak manusiawi gitulah. Bukan kadang banyak orang yang normal tapi dia tidak manusiawi, itu yang idiot. Itu namanya idiot ya. Tapi kalau Down syndrome mereka memang dilahirkan seperti itu. Mereka ingin sebenarnya, Bu ya. Mereka ingin sebenarnya belajar tapi tidak mampu karena mungkin sarafnya tidak memberikan ruang dia untuk gerak. Pasti ada perasaan gitu ya. Memang kepingin orang tuanya juga kan. Dianya sendiri juga menghadapi anak seperti itu ya memang butuh kesabaran.
Ya. Seperti dia kan, ya suka dukanya seperti itu. Kita mengajar saat dia mau beol gitu, kita arahkan ke kamar mandi. Kelas gitu ya. Woi, itu Ajarin ya. banyak. Pas saya hamil waktu itu paling berkesan ya. Sudah menikah, saya waktu itu masih tetap ngajar di sana. Hamil, ada anak namanya Petrus, itu biasa dia kan kalau ketemu guru, lari ngejar saya. Tapi dia bawa tempat air nih, gitu, pingin meluk, tapi dia lempar dulu gitu mengenai perut kan. Ya udah sabar, nggak apa-apa. Dia kan nggak tahu apa yang dia lakukan, dia kan nggak tahu. Rasa kasihnya ya, tapi Nggak boleh kita marah atau bilang aja jangan, nggak boleh dilempar ya, ini kena perut ibu. Nah seperti itulah, banyak suka duka ngajar anak C. Nah setelah itu tahun berapa saya pindah, ikut suami lah. Kebetulan dipindahkan ke SLB di Singaraja. Ini ada dua, SLBB dulu, SLBC itu tahun 1999 kalau nggak salah saya pindah. Atau Buat lain, beda gedung? beda, harus beda. Karena sekolah itu satu SLBB yaitu khusus untuk anak tunarungu, SLBC untuk ya IQ-nya yang di luar ini. Saya pikir kalau C kan saya sudah pengalaman nih di jurusan saya B, berarti saya bisa mengembangkan apa yang menjadi memang pendidikan sesuai lah dengan pendidikan yang sudah diterpam ya. Double degree jadi punya pendidikan di B, banyak pengalaman ya di C. Ya. Hampir berapa tahun itu, 3 tahun lah pengalaman di C. Itu seperti itulah suka dukanya ya. Pokoknya intinya dimanapun kita mengajar, spesifik apapun itu, untuk guru SLB itu sabar. Ya, kesabaran itu modal semua guru sih ya. Sabar, rugi kalau kita marah. Biasanya kalau guru-guru muda itu kan enggak mengerti bagaimana sabar, tahu karakter anak. Ya. Dan sampai saat ini Ibu masih mengajar di sana Iya, ya? di SLBB. Singaraja, ya. Ya, pindah ke Dari SLBB. tahun berapa, Bu? Tahun 1999. Dari 99 sampai sekarang. Sampai 2024. Tidak pernah pindah kemana-mana. Enggak pernah pindah. Saya diangkatnya kan tahun 94. 30 tahun dah sudah mengajar jadi guru SLB. Di sini 1999. Jadi guru SLB. Pertama megang kelas kecil dulu. Nah, sekarang kan awal nih. Saya sudah lupa bahasa isyaratnya. Sekarang belajar lagi kan. Awal jadi bahasa anak itu kan beda. Dia memakai bahasa ibunya di rumah. Sedangkan kita punya kamus namanya SIBI. Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Isyaratnya seperti itu. Jadi kalau dia saya dikasih kelas kecil, baru pertama masuk di sini sudah kelas kecil, oke, kelas apapun saya pasti siap kan. Jadi dia pakai bahasa ibu pertama. Misalnya kalau dia bilang ibu, dia kan nggak mengucapkan suara aja belum bisa. Dia hanya awal gitu. Apapun dia awal gitu. Seperti itulah. Karena dia baru masuk. Belum ada bagaimana, mungkin dia bahasa ibunya saja, bagaimana di keluarganya dia komunikasi. Bahasa yang organik dia bahasa alam lah, bahasa ibu. Dengan ibunya di rumah seperti apa gitu ya. Kita harus belajar dulu. Kalau gini dia bilang berarti dia ibu. Oh gitu ya, transisinya berarti ya transisi dia bawa bahasa sendiri. Bahasa sendiri ibu sekarang. Harus mengerti bahasanya dia. Baru nanti saya ngajarin. Apa sih tadi CB. Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Wah. Karena kalau sekarang itu banyak bahasa, ada Bisindo. Wah, itu. Awal ini saya ngajar CB itu bagaimana dia bisa menerima transfer dari materi yang saya kirim kan. Awal-awalnya itu dia harus bisa membuka mulutnya, melatih jari-jarinya, itu untuk kelas kecil. Saya sih tanya-tanya juga sama guru yang sudah pernah mengajar kelas kecil kan. Oh seperti itu, jadi latih nih tangannya. Misalnya latih nih bibirnya. Lama-lama ngajar dia harus vokal dulu deh. Kan? Dia harus membuka mulut. Itu juga, iya. Saya pikir Ibu melatih bahasa isyarat saja. Enggak. Tapi juga mengajarkan mereka untuk bisa menggunakan vokal device-nya untuk berbicara. Wah. Iya. Ada caranya ya, bilang A, I. Iya, ada. Kita gini juga pengalaman juga. Kalau secara buku itu enggak ada. Iya. Kita ajarin dia mengaktifkan organ artikulasinya. Iya, artikulasi. Karena dia juga kita ajarkan untuk membaca bibir. Jadi biar dia nggak dengar, dia harus bisa membaca bibir. Makanya kalau
kalau dia vokal dan bilabial itu yang penting. Jadi memang susah kalau mengajarkan anak. Misalnya kalau ada huruf-huruf yang di dalam tekanannya kan sulit, seperti K, misalnya, ya. K, G, Ya, sulit. ya, ya, ya. Yang dia bisa bilabial aja. P, B, M, W itu pun ngajarnya lama. Saya ajarin Konsonan dulu. itu susah Iya, ya? konsonan susah. Iya. Yang vokal, bilabial itu dulu, itu modal dia belajar membaca. Bersuara dulu ya. Iya. Iya, biar dia bisa bersuara, membuka mulutnya aja kan, membuka A, I, U, itu kita ajarnya lama. Dia kadang-kadang nggak bisa gitu aja kan. Anggap ya, pegang tangannya dia, suruh nyentuh leher kita. Kita bersuara A, tuh kan, ibu ada getaran, kamu nggak ada, suruh juga dia megang tangan lehernya sendiri, tangan yang satu leher saya. Apapun itu perabaan namanya. Seperti itu caranya ngajarin dia. Apapun misalnya kata apapun, anggap PB itu kan sama ucapannya. Iya. P, Kalau dilihat B, dari tanpa iya. melihat itu sama cara PB, caranya. dia misalnya saya ngomong bulu, buku, apa Ya, palu, buku, dia apa ininya lihatnya kan sama aja. Iya. Kecuali Gerakan gimana ya? bilabialnya sama gitu ya. Iya. Saya bingung gimana sih caranya supaya dia paham bahwa antara B dan P itu beda. Saya belajar sendiri, Iya. belajar sendiri Punya gimana metode ya? sendiri. Iya, Akhirnya, harus, iya. Gimana? B itu pelanin aja, misalnya buku. Buku. Ini coba lihat ibu pelan bicara pelan. Kamu lihat bisa, misalnya. Terus ibu kalau palu, ibu kerasin. Anggap ada pegang tekanannya. gini lah. Apa benda? Berat kan? Berat. Itu diajarannya lama sih. Makanya kita kalau ngajarnya mohon maaf tidak sesuai dengan kurikulum. Maksudnya kan Iya. kurikulum itu kan sudah dibentuk di pusat nih. Kurikulum itu. Kadang kan kalau kita ngajar anak, misalnya sekarang kita mau ngajarin berapa, angka 4 kata itu aja. Mereka itu sulit kan untuk ininya, untuk artikulasinya itu. Supaya dia paham betul ya. Kalau saya gitu. Kalau saya ngejar ini supaya selesai gitu, enggak ngerti anaknya juga kan rugi. Tapi saya setarakan, berusaha untuk ambil poin-poinnya aja. Kurikulum itu beberapa. Iya. Harus kita soalnya itu gitu ya. Apapun umpamanya yang didapat ketika mengajar kita tambahkan lagi, Karena beda soalnya. Modifikasi. Dimodif, iya. Pokoknya guru harus punya kreativitas sendiri. Ya, tidak. Enggak. Kita tahu apa karakter anak. Kita kan sudah melihat anaknya seperti ini, dia susah mengucapkan G, K, F, kadang-kadang yang R ada yang bisa. Biasanya anak yang mempunyai sisa pendengaran akan mudah dia menerima, karena awalnya anak itu bisu karena dia pendengarannya kurang. Oh, ada berarti Ada. beberapa dari kategori itu Iya. yang bisa ngedengar dikit, ada yang tidak. Iya. Pertanyaannya gini Bu, gimana cara asesmen sekolah atau ibu sebagai guru untuk Iya. mengetahui itu apakah dia datang dengan surat dari dokter atau bagaimana Bu? Coba di Satu surat dari dokter juga ada, dari THT. Dia kan berapa dB itu? ya, Dengan ada 70 dB-nya, dB berapa ya. dB yang dia bisa dengar gitu. Kemudian kita tes juga di sana saat dia baru masuk. Kita tes nih dengan alat-alat yang kita mampu. Misalnya, anggaplah kita tak di belakang. Dia dengar nggak? Dengar nggak dia? Nah, kalau dia dengar, otomatis dia walaupun dia tidak mengerti apa yang dia dengar, tapi kan paling tidak dia ada suara nih, noleh. Itu berdasarkan ini dB-nya sekian nih. Ibu database Coba deh. itu, Ya, ibu data ya, ini itu orangnya awal ini, itu. ya. Kalau dia misalnya nggak noleh berarti ini sudah kemampuannya, kecuali dia merasakan getaran. Dia hanya bisa merasakan getaran, boleh juga di depan nih. Oh, Kayak emang gini. ada yang nggak bisa merasakan getaran? Ada itu total banget. Oh ya? Iya. Tapi bukan di sini kan dia. Gitu. Saya di sini nih. Oke. Tar itu. Tapi Dia ada getarannya. Ya kalau di sini bisa pasti. Dia kan getaran. Iya, kalau kita merasain getarannya pasti kan itu kan Iya. teraba. Itu tuh udah total banget itu. Tapi yang bisa merasa, yang ada sisa pendengaran otomatis dia akan cepat noleh. Jadi yang itulah lebih mudah. Biasanya kalau sekolah di Tarakanita Jakarta itu ya Pak ya, itu baru masuk dia sudah menggunakan alat bantu dengar.
itu penting banget. Ya, itu Iya. membuat proses belajar mengajar Iya, jadi lebih cepat. ya, Jadi lebih dia efisien lebih ya. mudah paham kan. Jadi dia mendengar, walaupun dia tidak jelas, tapi dia mendengar itu. Apa bibir kita, dia bisa membaca bibir, kemudian dia ada, oh ibu bicara misalnya, selamat pagi. Kita kan harus ngomongnya itu dengan mereka tuh sambil kita berisyarat nih. Kalau dia misalnya punya sisa pendengaran, otomatis dia akan nyaut, bisa dia melontarkan. Kalau yang tidak punya, paling dia gitu aja. Ya. Kita berusaha untuk mengajarkan anak-anak supaya dia bisa mengucapkan walaupun dengan sisa pendengaran yang minim. Kalau yang punya sisa pendengaran banyak, mudah sekali. Seperti anaknya Dewi Yul. Bapak tahu? Dewi Yul, ya? Iya. Oh, gitu. Itu kan dia kan juga gini, tapi dia kan biasa berkomunikasi biasa. Yang paling memuaskan menurut Ibu selama mengajar, ada murid yang yang pencapaiannya paling tertinggi dan kepuasan tertinggi Sebagai Ibu guru apa? SLB ya. Bisa Khususnya diceritakan BEN ya, mungkin siapa namanya dan apa perubahan yang paling signifikan yang Ibu bisa capai? Nama siswanya Boleh, maksudnya? nama siswanya dan Atau perubahan saya selama apa itu? mengajar Ya, boleh. sebagai guru SLB terutama yang di Tunarungu ya. Hal yang sangat memuaskan saya saat dia memahami apa yang saya sampaikan, kemudian dia menyampaikan sesuatu saya paham juga. Itu sangat antusias buat saya, sangat apresiatif sekali. Karena gimana ya, kalau kita menyampaikan suatu materi yang sulit, kita kan mengajarnya nggak boleh abstrak ya, harus konkret. Gambar iya, tulisan iya. Apa kalau misalnya itu hal yang abstrak, kita videonya ada. Dan kadang-kadang anak-anak itu kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu harus betul-betul dia paham. Artinya anggap ya seperti ini, kemarin hujan lebat seperti kalau saya tidak sekolah, itu kalau saya mengajar. Kalau dia misalnya anak-anak hujan sekolah tidak, seperti itu. Bagaimana mengajarkan dia SPOK yang benar? Oh, grammar Ya, juga. grammar. Itu yang paling disulitkan anak-anak. Kalau dia life skill-nya oke, kalau matematika oke. Matematika dia cepat nangkap, kan itu perhitungan. Nih. Kalau dia yang paling sulit itu grammar. Bahasa Indonesia, ngajar PKN, Anak C IPS. ini ya? Bukan Anak B. B Saya kan pegangnya sulit B. grammar. Sulit dia. Karena dia kan nggak mendengar ya. Nggak mendengar, jadi untuk membuat grammar tulisan yang yang terstruktur nggak bisa. Berarti karena pengajarannya untuk dia itu bahasa yang langsung aja ya, yang direct aja ya, makan, pergi gitu ya. Untuk membuat kalimat kompleks itu agak susah bagi mereka. Sangat sulit, sangat sulit. Iya. Terutama yang ada kata-kata bungnya. Ya, tapi kan tidak begitu penting Bu ya untuk mereka, bukan nggak begitu sebenarnya. Sebenarnya Yang penting kan dia komunikatif, paham. ya Itu kan? juga pemahaman saya. Iya. Tapi CB ini ditekankan untuk apa? Oke. CB ini ditekankan untuk apa? Karena kalau anak-anak itu mempunyai skill, maksudnya dia memiliki pengetahuan lebih dan dia akan melanjutkan, dia kan harus membuat karya tulis. Oke. Karya tulis itu kan harus bahasanya. Berarti lebih ke itu tingkatan itu. diplomasi lah ya. Mereka bisa menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar gitu ya. Makanya maksudnya CB ini diterapkan sekali di sekolah. Padahal anak-anak itu yang sudah alumni nih, mereka lebih suka pakai bahasa Bisindo. Ini beda lagi. Iya, ini bahasa Bisindo dengan CB. Ada perbedaannya di antara apanya? Iya. Ini nggak ada kamusnya sih. Ini mereka bahasa mereka. Setiap daerah mungkin itu beda. Slangnya mereka ya, bahasa proper mereka ya, slangnya mereka. Itu mereka mudah paham. Makanya anak-anak alumni saya tuh dia protes, Bu, saya nggak suka CB karena CB itu ribet. Ya. Padahal kita nekankan CB untuk mereka supaya grammarnya bagus. Tapi gimana menurut Ibu? Kalau menurut saya sih ya, selama itu membuat mereka bisa komunikatif dalam sebuah community, mereka bisa berinteraksi, kan itu tujuannya kan gitu ya. Ya, tapi mungkin ini secara official harus seperti ini dia. Terus mau bagaimana lagi, ya udah, yang penting kamu itu paham.
kecuali mereka yang kuliah. Ini Iya. kita tekankan. Iya, iya, iya. Kebanyakan Iya. untuk Untuk karya ilmiah. kebanyakan yang kuliah itu punya sisa Artikel. pendengaran. Oh iya. Ya. Anak-anak yang total itu biasanya dia hanya kerja. Hmm. Begitu lulus SMA, dia Hmm. kerjanya suka di hotel, ada yang mandiri, salon. Berarti sekolah SLB ini apakah juga memiliki kebijakan untuk nantinya mereka kita carikan tempat kerja, kita distribusikan mereka ke tempat-tempat pekerjaan Iya. langsung ya dari sekolah punya Kalau kebijakan? dari sekolah enggak. Enggak. Terus gimana? Biasa Jembatannya? sekarang pemerintah kan sudah Oke. setiap instansi kan harus menerima anak difabel. Oke, itu Berapa dari pemerintah. orang? Ya, dari pemerintah. Atau juga yang dari perusahaan-perusahaan diarahkan. Diarahkan oleh Iya, pemerintah. Iya, untuk menerima mereka Iya. yang memiliki kemampuan tentu Iya. sesuai dengan ininya. Dan sudah banyak gitu. Dan anak-anak kami sudah sebagian besar kerja. Mereka sendiri yang ini. Jadi dari sekolah tidak ada kebijakan untuk mengarahkan. Kita arahkan, tapi untuk menempatkan dia itu kan Iya, sesuai dengan iya, kemampuannya. iya. Kita arahkan mungkin, di sini ada bukaan, coba kamu lamar di sini. Dan sekolah Dan punya belajar. kebijakan itu kan, maksudnya kamu Iya. cocoknya di sini, Oh, kamu iya. iya kan. Iya, untuk mengarahkan dia. Dia kita kebijakan di sana. Iya, Tapi iya. kalau untuk kamu harus di sini enggak. Oh, nggak memaksa, tidak Iya, gitu. enggak. Tapi berikan mereka bayangan Iya, bahwa ini tempat-tempatmu iya. ya kalau kamu mau kerja gitu Iya, ya. kita kan punya Iya. WA-nya seperti itu. Jadi anak-anak seringlah komunikasi sama kita. Kalau Bu, pernah nggak misalnya ada tempat kerja atau Iya. instansi atau apapun itu yang menolak mempekerjakan yang masih dalam kategori mereka mampu untuk bekerja, terus ditolak gitu, pernah nggak ada kejadian seperti itu? Belum pernah Ya, berarti bagus ya peran serta mereka bagus. untuk begitu. Selama ini bagus. Ya, bagus. Ya karena kalau di luar itu seperti apa yang saya sudah lihat itu ya memang itu yang terutama ya. Artinya itu indikator keberhasilan seseorang dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak difabel ini. Iya. Suatu saat mereka bisa menjadi seperti apa orang biasa lakukan kan gitu. Seperti contoh mereka belajar di sekolahnya cara role play gitu, kayak game gimana ya, kayak simulasi kantin kecil, ada yang bikin kopinya, ada yang jualnya, ada kasirnya, Iya. ada yang ngambilin jajannya gitu, ada simulasi kecil bahwa mereka mampu gitu dalam kapasitas tertentu kan gitu ya. Nah kalau di sekolah sini di SLB ini soft skill apa aja yang dilatih Bu? Yang dilatih Ya. untuk Skill-skillnya, life ya. skillnya. Di sekolah kita ada 5 ya. Ada masak Masa? yang untuk SMA, SMP juga sudah salon. Kemudian ada kriya kayu. Oh, Jadi kriya kayu. anak-anak diajarin lah membuat tempat kayak foto seperti meja. Memang. Kemudian ada sablon. Ya. Sablon itu aja sekarang yang dan anak-anak kebanyakan sukanya yang di kecantikan sama masak gitu, yang perempuan, dan menjahit Menjahit ya. sebenarnya jarang laku menjahitnya, jadi Iya. anak-anak lebih sukanya yang di salon masak karena dia image-nya dia habis sekolah saya mau kerja di hotel gitu aja. Hotel itu paling dia di restoran. Kan kalau di sini sudah ada di Lopina, anak-anak kita banyak ditampung di sana. Di Restoran ya? Iya. Kapan-kapan nanti Iya, kapan nanti kita tertarik, share iya. apa itu ya, Bu juga lupa namanya. Itu kayaknya yang punya tuh orang barat. Iya pasti. Cara berpikir Mereka ada. ditampung semua. Dikasih mes misalnya gitu atau enggak, mereka ditampung pulang, kerja. Ya, ditampung kerja. Semua hampir semua itu alumni kita. Nah itu yang di sablon juga Mandala itu Sablon. Iya. Mandala Itu juga sablon. menerima anak-anak kita. Yang penting dia memiliki teman. Bagus lah berarti Iya. ya masyarakat yang memiliki kapasitas untuk menampung mereka bagus lah ininya ya. Iya. Sekarang sudah lebih maju dari Lebih dulu. mengerti mereka Iya. bahwa yo Memahami. ternyata ya yang kapasitasnya oke itu pekerjaannya nggak kalah kok Iya. juga sama yang normal kan gitu ya. Iya. Kerjanya. Pokoknya yang di skill itu anak-anak mampu. Mampu ya. Mampu, adanya walaupun perbedaannya sedikit ya. Karena dia
susahnya di pendengaran. Kita kan di B ya, lebih fokus ibu ke B. Karena dia memiliki kekurangan pendengaran, jadi otomatis kan secara realisasi anak-anak itu agak sulit sedikit. Menarik sekali, Bu. Iya. Apa namanya, ceritanya ngalir sekali sampai kita langsung pada apa ya, satu hal yang mungkin banyak orang nggak tahu tentang ternyata orang anak bisa kerja kalau dia bisa. dilatih gitu. Mungkin ada teman-teman di rumah atau ibu bapak yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus, tapi mereka malu untuk apa namanya, seperti menganggap itu sebuah aib dan tidak mau masukin anaknya di SLB. Justru ada beberapa yang dimasukin di sekolah umum, ya kan? Gimana tanggapan ibu itu kalau gitu? Oh, itu salah. Salah ya? Iya. Bisa kasih Bu? Iya. Siapa tahu ya ada ibu-ibu mungkin yang malu karena begini deh, di sekolah juga ada. Dia anaknya C. Kita kan udah asesmen nih. Dia termasuk golongan yang, tapi dia juga tidak bisa bicara. Karena saking dia saking dia IQ-nya kurang, artinya ngomong pun sulit. Nggak mau kalau anaknya dimasukkan ke golongan C, maunya ke B, itu kan tambah sulit. Nah, jadi memberikan pemahaman itu kepada orang tua. Berarti selain tenaga pengajar, ibu juga jadi konselor ya? Iya. Harus mengkonseling semua orang guru tuanya ya. Iya, semua guru harus punya kemampuan gitu ya. seperti itu. Wah. Memberikan curhat pemahaman. mereka ya, Iya. ibu harus Kita luar biasa. kita punya WA grup orang tua. Karena begini, anak-anak kalau dia kan hanya belajarnya di sekolah. Orang tua kadang-kadang tidak mengerti bahasa anaknya seperti apa. Tidak bisa komunikasi, hanya komunikasi sepintas. Jadi kita arahkan untuk ibu-ibu juga bisa bahasa isyarat lah sedikit. Ya. Kita ajarin seperti ini kalau kita kasih PR supaya dia bisa paham. Kemudian anak-anak yang sudah dewasa sudah mengenal apa itu cinta, itu juga suatu kesulitan buat kita. Iya, untuk menjelaskan Gitu, dia untuk bagaimana anak orang tuanya yang bingung dia, Bu, anak saya seperti ini, nggak pulang-pulang. Jadi dokter cinta juga, Bu ya. Ibu lengkap sekali. Lengkap sekali, Bu. Oh, sulit, apalagi yang namanya juga puber dan dia tahu IT kayak gitu kan, dia nggak paham. Iya. Dia tahunya vulgar bagaimana mengarahkan. Iya. Nggak boleh kita memarahi dia di depan dengan keterbatasan cara komunikasi. Menyampaikan. Iya. Orang tuanya pun masih susah bagaimana cara mengarahkan anaknya supaya tidak begini, Bu, tolong Bu, anak saya ini begini, tolong. Iya. Kita yang harus menjembatani mereka seperti itu. Ya, seneng sih. Saya enjoy. Oke, ya, itu mungkin jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan tadi terlalu jauh sekali. Saya kembaliin lagi tadi waktu bagaimana ibu pertama kali mempropos sama ibunya Bu, saya mau kuliah ini kan gitu ya. Apa akhirnya yang ibu udah mungkin dulu ya waktu Ibu Susi sudah berada di sekolah itu, apa yang akhirnya disadari Ibu Susi bahwa wah ini memang passionmu, dan apa juga yang Ibu Susi sadari yang sebelumnya nggak terpikir akan seindah ini atau akan seduka ini, apa hal-hal yang bisa Ibu bagikan di sana kepada Ibu? Iya. Ibu saya. Iya, Ibu akhirnya gimana dia bilang? Iya, dia bahagia, dia senang. Dia itu orangnya gimana? Walaupun tidak mampu, dia seorang janda yang tidak mampu. Kalau anaknya sudah mau sekolah, dia akan berusaha. Setelah saya tamat, saya bilang seperti ini, Bu, kan saya akhirnya dia yang datang ke Jogja, walaupun dengan keterbatasannya dia tidak bisa naik kapal kayak gini, dia datang ke Jogja waktu saya wisuda. Hanya saya ngajar di sana, ya senang Ibu. Saya pas belum diangkat, ya selalu berdoa. Pas Kuningan kan biasanya kan ada digoyang, ambilkan SK anakmu kan gitu. Pada suaminya. Artinya dia kan supaya kalau bisa kan diangkat di Tugu, kayak gitu, namanya juga orang tua supaya dekat dengan anaknya. Tapi dimanapun dia bahagia anaknya. Akhirnya sudah mendukung penuh gitulah intinya. Kakak saya yang menentang aja, kamu hebat. Iya hebat. Itu maksudku bagaimana dulu mungkin skeptis, kok ngajarin anak-anak ini, tapi akhirnya gitu berangkat dari passionmu, berangkat dari keinginanmu untuk memang mengabdi ya awalnya, karena dari cerita Ibu tadi itu bukan karena pemikiran seperti aku pengen jadi PNS, ini ada celah, bukan gitu ya, memang karena ketertarikan dari dalam. Dan apa-apa Ibu sesuatu yang didapat
yang tidak terpikirkan sebelumnya, tapi saat itu ada hal lebih yang dapat kebahagiaan lebih atau apa? Banyak Ya. Banyak hal Salah yang satu saya dong. dapat. Yang apa namanya, yang dulu nggak mungkin saya hanya jadi guru biasa kan, ngajar ini menantangnya saya bisa isyarat, bagaimana mengabdi ke dia. Tapi hal lebih yang saya dapat itu karena mereka. Saya bisa jadi guru berdedikasi. Saya jadi hampir mengelilingi Indonesia ini karena dipanggil pelatihan ke sini, ke Batam. Dan juga banyak mengenal karakter manusia yang tidak gampang orang lain mengenalnya kan. Biasanya kan orang kenal orang normal-normal aja, tapi orang ini khusus ini jadi warna di hidupnya Ibu ya. Sekali, iya. Nah itu tadi menarik Bu. Ibu udah kemana aja nih dari itu? Insentif apa yang udah didapat menjadi guru yang berdedikasi ini? Banyak sekali. Jadi saya dipanggil untuk pelatihan ke Batam, Bandung, Surabaya, Lombok gitu kan. Kita guru-guru SLB nih. Makanya itu suka dukanya. Kalau jadi guru SLB untuk pintar itu tidak. Kita kan ada pelatihan nih dengan guru-guru SD, SMP, SMA. Jadi kita nih merasa paling bodoh, bukan dalam hal ada materi pengetahuan yang luas, tapi kita kaya. Kaya dalam mengenal karakteristik yang khusus kayak itu. Kita bisa bahasa isyarat, kita bisa mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus yang sangat sulit seperti itu. Kalau kita sudah di lapangan, seperti apa mereka karakternya masing-masing. Kadang ada guru lari-lari kayak itu. Ini kan di SLB sekarang, SLB Negeri 1 Buleleng sudah menerima semua jenis kekhususan. Kalau dulu kan hanya SLBB, artinya khusus ke bisu tuli. Sekarang semua jenis, ada A, ada B, ada C juga, di sini ada D. Jadi saya sudah melihat, dulu saya juga pernah mengajar C, kan. Sekarang ada dah guru, saya lihat dah, aduh Bu, sulit sekali, udah. Kamu tuh modalnya sabar aja. Dia kan melihat saya ngajar B. Kalau ngajar B enak sekali ya Bu ya. Anaknya nggak lari-lari, anaknya nurut ya kalau dilihat. Tapi saat kita mengajar bagaimana dia harus bisa bicara, bagaimana dia paham apa yang kita sampaikan, itu yang sangat sulit. Ya, semua ada tantangannya semua ada tantangannya. Kalau kita ditunjuk, frontal banget kita ngajar, komunikasinya total harus. Ya ekspresi kita, ya bicara kita, ya tangan kita, ya betul-betul harus frontal ngajar mereka. Dari tadi kemana-kemana itu yang mana paling berkesan Bu? Yang Ibu bisa mendapat sesuatu bekal untuk pribadi atau perkembangan sebuah tumbuh kembang instansi Ibu semakin baik untuk semakin baik. Turki ke Turki. Ya. Wow. Saya pernah ke Turki. Iya. Wow. Jadi kita karena saya termasuk 16 besar nih kan banyak di Indonesia. Apa hal yang Ibu dapat di sana di Turki itu pelajaran paling berharga yang bisa membuat Ibu menjadi seorang guru yang lebih baik dan juga membawa oleh-oleh untuk sekolah Ibu suatu saat menjadi lebih baik? Apa itu? Saya diajak studi banding lah ke sekolah luar biasa juga di Turki. Jadi di sana anak-anaknya komunikasinya bagus. Kok mereka bisa menyapa walaupun dengan bahasanya kan ada translate-nya ya. Bisa menyapa kita, begitu datang dia ngeh sekali, artinya dia sangat antusias, sopan, rapi. Kemudian saya pikir kenapa ya kok anak-anak di sini semua sepertinya bukan anak bisu tuli, mereka mendengar seperti normal ya, seperti normal. Ada apa ini? Ngomong saya tanya kok bisa, padahal mereka kan punya dari lahir dia sudah memiliki ketunaan seperti itu, tapi mereka kok mendengar. Nah di situ diceritakan bahwa kalau di daerah bangsa sana ya, ibu yang baru hamil aja itu sudah diperiksa indikasi, itu memang ada program dari pemerintah mungkin. Dari pemerintah yang kita belum punya. Iya, yang kita belum punya. Apalagi mereka sudah lahir, anaknya itu memiliki ketunaan dan tidak kan sudah tahu, sudah diketahui secara dini. Kalau di sini mungkin itu menjadi barang mahal, sesuatu yang mahal karena harus dilakukan oleh pribadi kan. Tetapi kalau peran serta pemerintah sedemikian intensif, wah itu efeknya sangat besar Bu ya. Iya, pasti itu. Pasti pemerintah sudah memikirkan itu paling Dan alat-alat dengarnya pun pasti disubsidi pemerintah pasti ya kan. Disubsidi. Kita juga di sini dulu kan ada subsidi, cuma peserta didiknya, orang tuanya itu
dalam pemeliharaan itu. Oh, pemeliharaan anaknya. Iya, itu kan harus dipelihara. Oke. Itu dia kurang. Nah kalau di sana itu betul-betul seperti anak normal, seperti dia bisa bicara, bisa dia mendengar karena dia menggunakan alat bantu dengar, dan semua anak harus menggunakan alat bantu dengar di sana. Jadi guru itu mengajar mereka itu seperti kita mengajar di reguler, seperti enak sekali rasanya, antusias kan mereka. Jadi dengar, guru menyampaikan juga nggak seperti kita. Kalau kita selamat pagi, kita harus betul-betul ini. Ya, Supaya ekspresinya, saya marah misalnya, ya ekspresinya harus marah. Kalau misalnya kita marah, ekspresinya senyum, dia nggak ngerti. Kamu jangan gitu. Nah, seperti itu misalnya. Itu betul-betul ekspresi kita. Nah, kalau mereka ngajar di sana santai sekali, tapi mereka paham, dan alat-alatnya juga kan. Ya, penggunaannya teknologinya kan sudah canggih. Media teknologi dia udah canggih ya. Iya, di sana mungkin apa? Nah, Oke, kalau di sini di SLB sini, kalau Ibu kan udah lama nih di sini, Iya. sekitar 26 tahun ya kalau saya nggak salah. Dari 26 tahun itu bagaimana perkembangannya menurut Ibu? Semakin bagus. Bagus. Ya. Peningkatan pemerintah sudah semakin ini untuk anak difabel terutama. Bagus ya. Kita juga nih untuk bahasa isyaratnya. Bagus ya. Guru-gurunya juga. Adakah yang tercecer menurut Ibu yang perlu sedikit dibenahi, yang perlu disampaikan? Ini menurut Ibu? Kalau memang kita anak-anak, terutama yang tuli nih, terutama karena Ibu spesialisnya tuli, dia mampu, yaitu kita harus berusaha anak-anak itu memiliki alat bantu dengar. Berarti alat bantu dengar ya, dengar yang kualitasnya bagus lah ya. Iya, yang kualitasnya. Karena saya sempat dengar Bu, ini beberapa teman yang tuli aja sih. Iya. Saya kenapa nggak pakai alat kuku? Nah, saya yakin itu adalah kualitas. Pasti kualitasnya nggak bagus dong, karena kalau dari cerita tadi di Turki itu bahkan menjadi alat primer untuk mungkin membuat. Mereka sudah diimplan, ada juga diimplan. Ya kalau diimplan itu jauh lah masih, tapi setidaknya alat dengar mungkin yang kualitasnya yang kualitasnya. Oke. Tapi kan kita keadaan pemerintah. Iya. Nah, cuman gini aja, cuman suggestion aja. Kalau bisa. Iya, kalau bisa. Apa kesadaran orang tua juga. Kesadaran orang tua, tadi kita udah ngobrol ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anaknya kebutuhan khusus, jangan malu-malu untuk datang ke SLB, nanti di sana di-assess ya. Kalau nggak artinya di-assess itu artinya dikategorikan anak-anak ibu itu, dia ini berkebutuhan khusus pada apa, dan dia akan mendapat treatment pelajaran yang sesuai dengan ya, spesifik. Mantap lah. Itulah perlu mungkin banyak belum masyarakat kita ketahui, mereka mengkep gitu Bu, nah gitu. Itu masih gitu. Iya. Perlu kita kasih pemahaman untuk orang tua. Wah, luar biasa nih. Aji ada pertanyaan? Aji mau menanyakan sesuatu? Oh iya, ada fotonya dengan Ibu Susilo Bambang Yudhoyono ya itu. Nah itu berkat saya jadi guru SLB. Oh iya. Kalau nggak jadi guru SLB, mungkin saingan saya terlalu berat. Iya. Saya justru berbalik kepikirnya, menjadi seorang ibu yang mengajar di SLB itu saingan berat bagi guru-guru lain menurut saya. Iya, karena itu banyak hal, jadi tadi kan jadi konselor, biar jadi guru, jadi aktris lah, secara kita act dengan jadi karena kita dokter cintanya, jadi udah menikmati. Iya, tapi kenikmatan itu ya senang, benar. Memang senang ya. Saya bangga jadi guru SLB. Mungkin kalau ada teman yang lain malu jadi guru SLB, dibilang apa? Dulu saya kuliah dibilang, di mana sih kuliah? Di Glebe. Apa itu Glebe? Dulu sekarang SGPLB, jadi ada kembali yang kuliah di Jogja. Di mana sih kamu kuliah? Ya enggak. Udah dari awal saya pokoknya pengen jadi guru SLB karena nantang buat saya. Ya, tapi menjadi guru apapun sekalipun Bu, ya saya pikir modal utamanya ya passion Bu. Saya merasa tidak setuju ketika orang itu mencari pendidikan guru hanya berdasarkan satu keinginan untuk jadi PNS. Itu bukan, artinya kalau memang jadi guru ya memang passionnya seperti apa Ibu tadi katakan. Ketika melihat anak-anak di SLB itu, aku kok penasaran, aku pengen banget dekat sama mereka, dan gimana menjadi guru yang baik itu memang dari dalam dulu, ya kan? Titik awal itu. Iya. Ataupun kalau memang ingin jadi PNS, harus diimbangi dengan keinginan memang benar-benar passion memang dari dalamnya kan. Kalau gitu nggak bisa jadi guru yang baik kayaknya. Nggak bisa. Ya kan?
memang harus jadi guru SLB. Itu modalnya itu dah sabar. Ini berarti karena karya ilmiah. Iya. Ibu bertemu. Kita Itu. kan, nih setiap guru, setiap sekolah kirimkan nih wakil untuk lomba. Biasanya setiap tahun ada lomba guru berdedikasi, itu kan program pemerintah. Nah, saya ikut nih, lolos Wah, hebat. ke pensi. Nah, akhirnya khusus untuk guru SLB loh yang diketemukan ke istana. Di sana kan banyak ada guru SMA, guru yang SLB aja diajak ke, dan yang ditempatkan di daerah khusus. Nah, itu kan istimewanya jadi guru SLB. Kalau guru SMA, SMK, SD itu tidak diajak ke istana. Ya cukup di hotel aja dia. Jadi yang guru SLB dan pendidikan untuk daerah terpencil diajak ke istana. Di sana dikasih oleh-oleh banyak. Nah, itulah berkat jadi guru SLB, ada banyak hikmah. Nah, suka dukanya kalau di sini diceritakan banyak banget. Iya. Banyak banget full nih. Iya. Itu artinya cerminan bahwa ibu memang bukan haji mumpung jadi guru, karena setiap hal yang mampir dalam keseharian ibu menjadi guru itu menjadi berkah dan menjadi cerita. Suatu saat itu bukan menjadi buku kehidupan ibu, ya kan, menjadi buku kehidupan ibu yang dari anak-anak mungkin bisa ternyata apa yang kita lakukan yang pertama harus kita cintai, dan dari sana akan tumbuh hal-hal lain menjadi insentif kesehatan, karena ya kan ibu jadi bahagia. Ibu terlihat muda sekali. Umur berapa? 56 jalan. Ya sih 56 masih muda sekali karena menikmati 5 tahun kurang jadi guru. sudah pensiun. Ya. Menikmati memang. Gimana generasi di bawah ibu ini? Bagus kah? Maksudnya menurut ibu apakah mereka bagus, jalan bagus ya? Bagus, cuman mereka harus banyak bertanya. Banyak bertanya dan banyak melakukan. Karena kan kaget-kaget juga, gimana sih caranya ngajar? Ya. Terutama untuk bahasa isyarat kan memang sulit. Bahasa isyarat tuh kamusnya tebal ini, dan anak-anak pun agak sulit juga. Iya. Jadi enak loh, pemerintah sudah memperhatikan. Setiap ada momen misalnya, anggaplah ada wisuda, dia diksa. Jadi itu harus disyaratkan loh. Kan harus ada bahasa isyarat, iya. Profesor. Dengan itu artinya kita mengajak mereka ikut di dalam kegiatan-kegiatan publik. Kita tidak mendiskriminasi mereka menjadi lingkaran yang berbeda. Itu memang pandangan dunia terhadap difabel. Semakin meningkat. Pemerintah baguslah, sudah melirik. Karena difabel itu luar biasa. Kita bangga. Ya, dan mudah-mudahan masyarakat bisa semakin ini ya, sadar terhadap itu. Kesadaran orang tua sekarang bukannya karena setiap tahun meningkat siswanya. Mungkin dulu juga seperti itu, tapi mungkin anak-anaknya ya disembunyikan, nggak disekolahkan. Sekarang apapun keadaannya disekolahkan, mau C, mau B, gitu. Dia menerima. Walaupun ada beberapa orang tua yang ngotot, enggak, saya B saja. Nah, tapi kita kasih pemahaman dan mengerti seperti itu. Wah, baik. Terima kasih sekali nih Bu. Sepertinya waktu cukup ya. Mungkin terakhir Ibu bisa kasih pesan sama orang tua di rumah yang anaknya sedang sekolah dan merasa kemurungan yang dia alami karena anaknya belum mungkin seperti apa yang diharapkan. Bisa dikasih sedikit closing statement lah. Untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak yang memiliki anak difabel misalnya, mari sama-sama kita sekolahkan dia sesuai dengan spesifiknya supaya dia bisa mandiri kelak. Ibu dan bapak ini sebenarnya orang tua istimewa karena ibu diberi kesempatan oleh Tuhan memiliki anak istimewa. Jadi mari kita ajak dia belajar, saya juga sebagai guru, biar sama-sama kita mengajar mereka untuk kemudian mereka bisa mandiri, biar tidak tergantung sama keluarga, bisa komunikasi di masyarakat, terutama anak yang bisu tuli, bisa dia komunikasi bagaimana dia bergaul dengan masyarakat luar, tidak hanya dengan lingkungan keluarga saja. Seperti itu, mari semangat dan anak ibu pasti bisa. Wah, terakhir saya minta request satu, bisa ditranslate apa yang saya katakan kepada teman-teman yang difabel, yang bisu tuli, dengan bahasa isyarat. Yang seperti itu. Ya saya yang ngomong, ibu yang translate ya. Oke. Halo teman-teman. Hai. Kami dari Kertas Kosong ingin mengucapkan semangat buat kalian
karena kalian adalah orang-orang yang berharga. Kami menyayangi kalian semua. Terima kasih. Terima kasih. Baik, itu aja Bu. Terima kasih. Mungkin saya tutup sedikit ya. Saya tutup dengan ya apa-apa paradigma-paradigma, konsep-konsep yang setelah kita dapat dalam perbincang-bincangan ini. Kadang-kadang ya kita sebagai manusia dibekali banyak hal, kita dibekali pikiran, utilitas, intelektualitas, dan keberuntungan-keberuntungan yang kita tidak bisa minta, dan itu datang, dan mungkin juga ada yang tidak beruntung. Itu semua adalah anugerah. Tetapi yang terpenting, kita sering lupa untuk memanusiakan manusia. Jadi kami dari Kertas Kosong, mari isi cerita dan warna. Sampai jumpa lagi. Saya Ristiana Jack dan Ibu Susi. Sampai jumpa.